Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Edu Kurniawan dengan NPM 2017051074. Pada video praktikum dasar-dasar pemrograman kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi perulangan pada C++ atau yang biasa disebut sebagai looping. Pengertian looping. Looping atau perulangan merupakan proses pengeksekusian statement atau baris perintah secara berulang selama kondisi yang menjadi syaratnya terpenuhi. Dengan kata lain, pengeksekusian statement secara berulang akan terhenti saat syarat tersebut tidak terpenuhi lagi. Kenapa kita harus menggunakan looping? Jadi contohnya ketika kita menemukan sebuah soal pemrograman untuk mencetak kata hello world sebanyak 10 kali, mungkin kebanyakan dari kalian bakalan berpikir untuk mengetikkan perintah cout hello world sebanyak 10 kali. Contohnya seperti ini. Hello world. Kita copy saja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita run. Nah, pada terminal di sini akan menampilkan atau mencetak kata hello world sebanyak 10 kali. Nah, sebenarnya cara kayak gini tuh boleh-boleh aja. Tapi kalau misalkan kita diminta untuk nyetak kata hello world sebanyak 100 atau 1000 kali, itu selain memakan waktu yang lama, bakalan cara tadi itu bakalan kurang efektif gitu. Nah, disinilah gunanya perulangan. Dengan menggunakan perulangan, kita bisa nyetak kata hello world ini sebanyak 10 kali atau 100 kali itu hanya dengan mengetikkan perintah cout ini cukup sekali aja di dalam perulangan. Jadi contohnya seperti ini. Saya menggunakan perulangan while. Lalu while x kurang dari 10. Lalu kita masukkan perintah untuk mencetak kata ini di dalam perulangan while-nya. Lalu tambahkan kondisi operator assignment untuk agar x itu selalu bertambah sampai dengan 10 kali. Lalu kita run. Tunggu sebentar, masih proses compiling. Pada terminal ini, dia akan mencetak kata hello world sebanyak 10 kali. Pada kondisi perulangan ini, X itu dinyatakan dengan 1, di mana X sama dengan 1 ini adalah kondisi awal di mana kondisi memulai perulangan sampai dengan 10 kali. Nah, jika X-nya itu sampai dengan kurang dari sama dengan 10, maka perulangannya akan terhenti. Untuk jenis-jenis looping itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama ada for loop, yang kedua ada while loop, dan yang ketiga ada do while loop. Kita bahas dulu yang pertama ini, yaitu for loop. For loop merupakan salah satu bentuk perulangan yang sering digunakan oleh para programmer. Nah, untuk struktur perulangan for loop itu sendiri dapat kita lihat pada gambar ini, di mana terdapat sintaks for, lalu ada tanda kurung yang dimana dalamnya ada 3 pernyataan yang dipisahkan oleh 2 tanda titik koma. Di mana pernyataan 1 itu sendiri merupakan sebuah inisialisasi di mana perulangan akan dimulai, lalu pernyataan 2 ini adalah kondisi di mana perulangan akan bernilai false untuk
perulangan tersebut biar berhenti. Nah, lalu pernyataan yang ketiga itu adalah pengubah variabel inisialisasi. Contohnya seperti operator assignment tadi, increment ataupun decrement. Nah, tujuannya pada pernyataan tiga ini agar nantinya kondisi di dalam perulangan akan berubah menjadi false sehingga perulangan akan menjadi berhenti. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan kita ingin mencetak kata hello world tadi sebanyak 10 kali menggunakan perulangan for. Ini saya mengetikkan for, lalu kita mengetikkan pernyataan pertamanya, yaitu pernyataan pertamanya integer i, ini kita hapus dulu. Itu dimulai dari 1, lalu i itu kurang dari sama dengan 10, lalu i akan selalu bertambah. Lalu di sini kita ketikkan perintah yang akan diulang, yaitu untuk mencetak kata hello world. Lalu kita coba run. Nah, pada terminal ini dia mencetak kata hello world sebanyak 10 kali, di mana pada struktur perulangan for sendiri integer i itu dimulai dari 1 sampai dengan itu kurang dari sama dengan 10, i akan selalu bertambah sejumlah 1. Jadi i-nya akan mengulang itu sampai dengan 10 akan selalu bertambah dengan 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai dengan 10 untuk mencetak kata hello world. Jadi dia mencetak kata hello world sebanyak 10 kali sebanyak perulangan yang sudah kita buat pada pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini. Stop. Selanjutnya yaitu ada while loop. While loop merupakan bentuk perulangan yang akan mengecek kondisinya terlebih dahulu baru menjalankan aksi yang ada di dalam perulangannya. Nah, pada perulangan while loop ini kita perlu memberikan operator assignment seperti increment dan decrement pada pernyataan 3 di perulangan for tadi agar perulangan yang kita buat terdapat kondisi false-nya sehingga perulangan yang kita buat itu bisa berhenti. Untuk struktur while loop sendiri, yang pertama yaitu ada sintaks while, lalu diikuti tanda kurung yang dimana dalam ini digunakan untuk melakukan pengecekan kondisi false pada sebuah perulangan while. Untuk melakukan pengecekan kondisi sampai false pada perulangan while. Lalu dalamnya ada aksi yang akan dilakukan secara berulang-ulang. Jadi contohnya seperti ini. Ini kita gunakan yang tadi. Nah, pada struktur perulangan while tadi, ini kan sintaks while-nya. Nah, ini adalah kondisi di mana jika X itu kurang dari sama dengan 10, maka dia akan mencetak kata hello world. Lalu, ketika kita ingin menggunakan perulangan while, jangan lupa untuk menggunakan operator assignment seperti increment ataupun decrement. Karena jika kita tidak menggunakan operator assignment seperti increment atau decrement, maka perulangannya akan selalu bernilai benar, yang mana hal tersebut akan menjadi infinite loop, di mana loop tersebut tidak akan berhenti. Sini kita coba kondisi yang benar. Ini contoh yang benar, di mana akan menemukan kondisi di mana X itu akan sampai 10. Nah, di sini akan mencetak kata hello world sebanyak 10 kali. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak memberikan kondisi yang salah, di mana jika X itu tidak sampai dengan 10? Coba kita hapus increment-nya. Jadi, pada konsepnya, X ini akan selalu bernilai 1 dan tidak akan bertambah karena tidak ada increment. Jadi,
kondisi yang ada di dalam perulangan ini X selalu benar. X selalu memenuhi di mana X itu kurang dari sama dengan 10. Coba kita run. Nah, maka yang terjadi adalah infinite looping. Kenapa? Karena X itu selalu bernilai 1 dan kondisi pengecekannya itu X itu jika kurang dari sama dengan 10, maka X adalah true atau selalu benar kondisinya. Maka dia akan selalu berulang-ulang untuk mencetak kata hello world. Stop. Lalu selanjutnya ada struktur perulangan do while loop. Nah, sama seperti while loop, namun do while loop ini memiliki perbedaan, yaitu di mana pengecekan kondisi perulangan do while loop itu terletak di bagian akhir. Nah, pada perulangan do while loop, karena pengecekan kondisi yang letaknya di akhir, maka perulangan itu dijalankan minimal sekali. Jadi dia melakukan aksi terlebih dahulu, lalu dia ngecek kondisi apakah kondisinya kita berikan itu benar atau tidak. Jadi bedanya while loop dengan do while loop itu, while loop dia bisa tidak dilakukan karena dia dicek dulu. Kalau do while loop itu dijalankan minimal 1 kali karena dijalankan baru dicek. Kita praktekkan. Komen, lalu di bawahnya ada do, kita ketikkan do. Lalu di sini ketika kita ingin mencetak kata hello world sebanyak 10 kali menggunakan do while loop, di sini kita ketikkan perintah untuk mencetakkan kata hello world, lalu while. Di sini kita berikan kondisi di mana jika X tadi itu kurang dari sama dengan 10. Dan jangan lupa untuk memberikan operator assignment untuk mengubah nilai X ini agar berjalan sampai dengan 10. Kita run. Nah, pada terminal ini dia mencetak kata hello world sebanyak 10 kali. Jadi, konsep dari do while ini yaitu lakukan pencetakan kata hello world ketika X itu kurang dari sama dengan 10. Jadi dia lakukan baru dicek apakah kondisi X-nya itu kurang dari sama dengan 10. Jadi dia dicek dulu, baru dilakukan aksinya terlebih dahulu, baru dicek kondisinya apakah benar atau tidak. Kita close. Lalu selanjutnya itu adalah infinite looping. Nah, apa itu infinite looping? Infinite looping yaitu proses perulangan pada suatu program secara terus-menerus tanpa berhenti yang disebabkan karena kondisi perulangan yang selalu benar. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, pada perulangan kita perlu memberikan operator assignment seperti increment ataupun decrement seperti ini. Ini dia selalu bertambah dan decrement ini selalu berulang. Tapi untuk penggunaan operator assignment seperti increment ataupun decrement itu juga harus tepat dan nggak boleh salah. Karena kalau kita salah dalam menggunakan increment ataupun decrement, itu akan terjadi infinite looping. Nah, beberapa kondisi yang menyebabkan infinite looping itu antara lain, yang pertama adalah penggunaan increment dan decrement yang salah. Ini kita contohkan. Di sini kita akan mencetak kata hello world itu sebanyak 10 kali. Tetapi jika kita menggunakan operator assignment yang salah, kita malah menggunakan decrement bukannya increment, itu X akan selalu berkurang. Jadi X
Itu dimulai dari 1. Nah, lalu kita akan membuat pengecekan kondisi di mana jika X kurang dari sama dengan 10. Jadi jika X itu 10 dia berhenti, tapi karena kita menggunakan operator assignment, dia akan selalu berkurang. Jadi X itu 1, 0, min 1, min 2, dia nggak pernah sampai 10. Maka yang terjadi adalah infinite looping. Jadi ketika kita run, nah kondisi X itu selalu benar karena X itu kan decrement nih. X selalu di bawah dari 10. Jadi X itu 1, 0, min 1 itu selalu di bawah 10. Jadi kondisi perulangan itu selalu benar. Maka dia akan selalu mengulang-ulang tanpa henti. Karena X itu selalu di bawah dari angka 10. Selalu di bawah angka 10. Kita stop. Terus. Lalu yaitu kondisi yang kedua yaitu adalah kondisi while dan do while itu tidak pernah false. Nah, tadi kan seperti yang udah dicontohkan nih, penggunaan increment atau decrement yang salah. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan increment ataupun decrement, contohnya seperti ini, kan X sama dengan 1. Nah, untuk pengecekan kondisi pada perulangan, X itu selalu benar jika X kurang dari sama dengan 10. Jika kita tidak menggunakan increment ataupun decrement, nah ini maka X ini akan selalu 1 gitu. Dia selalu di bawah 10 dan kondisi pengecekan itu akan selalu benar dan tidak pernah salah. Nah, yang terjadi adalah infinite looping. Karena kondisi pada pengecekan perulangan ini, X itu selalu 1. Yang mana artinya X selalu memenuhi kondisi di mana jika X itu kurang dari sama dengan 10. Maka dia akan selalu melakukan perulangan untuk mencetak kata hello world tanpa henti. Untuk mencetak sebanyak-banyaknya tanpa henti. Mungkin sekian video materi perulangan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menjelaskan materi dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.